Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita diberi kesempatan bisa berkumpul bertemu pada perkuliahan kali ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Yang terhormat kepada Bapak Fatahillah selaku dosen mata kuliah pendidikan warga negara SD dan rekan-rekan semua yang merasa hadir di perkuliahan. Perkenalkan, saya Lia Atisofia sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aulia Putri Salsabila, Ajeng Finoni, Nawang Laura Ayu, Karel Bagus Susdoro, Dwi Okta Fitriani, dan Nanda Septiani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari analisis buku Pendidikan Pancasila kelas 1. Langsung saja presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Okta Fitriani. Pada Dwi Okta Fitriani dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Yang pertama yaitu judul buku. Judul yang kami akan bahas yaitu tentang pendidikan Pancasila dengan pengarang Cenny Ilmiati, Etika Indah Febriani, dan Elisa Septiana. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dengan jumlah halaman 188 dengan ISBN 978 623 194 615 7 jilid 1. Terima kasih Dwi Okta Fitriani. Selanjutnya, presentasi kedua yang akan disampaikan oleh Ajeng Finani. Baik, di sini ada tujuan analisis, yaitu mengevaluasi kesesuaian dengan kurikulum merdeka, yaitu apakah buku ini sudah sesuai dengan prinsip dan pedoman kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis potensi siswa, pengembangan karakter, serta pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada mengidentifikasi pendekatan pembelajaran, yaitu memeriksa apakah buku ini menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa dan metode yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada mengukur keberagaman dan inklusivitas, yaitu menilai apakah buku ini mengakomodasi keberagaman budaya dan sosial, serta mengajarkan nilai-nilai toleransi dan gotong royong. Yang keempat, ada menganalisis konten dan materi ajar, yaitu menilai kualitas materi yang disajikan, apakah materi ini sudah dipahami atau belum. Yang kelima, ada mengecek kecekcokan dengan kompetensi dasar, yaitu memastikan buku ini dapat membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Pancasila kurikulum merdeka. Terima kasih Ajeng Finani. Selanjutnya pada Nanda Septiani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi buku. Apa saja sih ringkasan isi buku tersebut? Yang pertama, ada pengenalan Pancasila. Buku ini mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Siswa diajak untuk memahami masing-masing sila dalam Pancasila secara sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Siswa diajak untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, seperti gotong royong, keadilan, kebersamaan, persatuan, serta menghargai perbedaan. Buku ini menggunakan cerita dan ilustrasi yang menarik untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya mengajarkan Pancasila sebagai konsep abstrak, tetapi juga mengajak siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun bermasyarakat. Yang keempat adalah aktivitas interaktif. Maksudnya adalah terdapat berbagai aktivitas yang mengajak siswa untuk berdiskusi, bermain peran, dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Aktivitas
Aktivitas-aktivitas ini dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang Pancasila secara praktis dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu kelima, yaitu adalah pendidikan karakter. Buku ini juga mengintegrasikan pendidikan karakter, di mana siswa diajarkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama. Terima kasih Nada Sebelum. Lalu ada Aulia Putri Salsabila. Pada Aulia Putri Salsabila dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan teman-teman. Yang kedua, patuh kepada aturan. Yang ketiga, mengenal Indonesia. Dan yang keempat, mengenal lingkungan sekitar. Kemudian ada kompetensi dasar. Yang pertama, mengenal diri sendiri, teman-teman, dan juga mengenal lingkungan bermain bersama. Yang kedua, aturan dalam keluarga, mematuhi aturan di rumah, serta peduli dengan tempat tinggal. Yang ketiga, mengenal bendera Indonesia, mengenal lagu Indonesia, serta mengenal simbol lambang Garuda Pancasila. Yang keempat, mengenal lingkungan tempat tinggal, bergotong royong, mengenal lingkungan sekolah, serta peduli kepada lingkungan sekolah. Terima kasih Aulia Putri Salsabila. Selanjutnya kepada Nawang Nawar Ayu. Baik, saya akan menjelaskan tentang kejelasan materi. Buku ini harus mampu menyajikan materi Pancasila dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh siswa kelas 1 SD. Mengingat mereka masih di tahap awal pembelajaran, penyajian konsep-konsep dasar Pancasila seperti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi harus dikemas secara menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Penggunaan gambar, ilustrasi, dan contoh konkret yang terkait dengan kehidupan anak-anak sangat penting untuk menjaga minat dan mempermudah pemahaman. Terima kasih kepada Nawang Nawar Ayu. Presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Farel Bagus Susma. Pada Farel Bagus Susma, dipersilakan. Kelengkapan informasi di dalam buku Pendidikan Pancasila kelas 1 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. 1. Isi buku. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang meliputi pengenalan aturan di rumah dan di lingkungan sekitar, simbol kenegaraan seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang Garuda Pancasila, sikap gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas interaktif seperti membaca, mengamati, bernyanyi, berkarya, dan soal evaluasi untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Buku ini menggunakan tokoh-tokoh ilustratif, yaitu Panca, Sakti, Bina, Ika, dan Sila, yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Tokoh-tokoh ini membantu siswa memahami materi melalui cerita dan kegiatan. Yang ketiga, spesifikasi teknis. Tebal buku 188 halaman, ukuran 21 x 29,7 cm, kertas HVS full color dengan ilustrasi menarik dan memudahkan pembelajaran. 4. Tujuan buku: membantu siswa mengenal dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang kelima, penerbit. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda Septiana. Pada Nanda, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi contoh. Apa saja sih? Yang pertama yaitu membangun kesadaran identitas diri. Contoh pembelajaran seperti memperkenalkan diri, menghormati teman, dan juga menghargai perbedaan. Perbedaan mencerminkan sila pertama Pancasila dan ketiga Pancasila, yakni hubungan dengan Tuhan dan persatuan. Hal ini relevan karena membantu siswa mengidentifikasi peran mereka dalam keluarga dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu tentang kepatuhan terhadap aturan. Tema seperti aku anak yang patuh pada aturan. Ini mengajarkan siswa untuk memahami dan menjalankan aturan di rumah dan sekolah.
Ini mencerminkan relevansi nilai sila kedua dan juga keempat. Yang ketiga yaitu adalah kegiatan gotong royong dan cinta lingkungan. Buku ini memuat kegiatan seperti kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan atau menghormati lingkungan alam sekitar. Hal ini mendukung relevansi sila kelima, yakni keadilan sosial melalui praktik yang konkret bagi siswa. Yang keempat dan atau yang terakhir yaitu pengenalan simbol kebangsaan. Materi tentang menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan dan memahami lambang negara. Memperkuat identitas nasional siswa dengan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Terima kasih kepada Nanda Sofito. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ajeng Finan. Kami Ajeng Finan, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan penyajian, yaitu ada bahasanya mudah dipahami oleh peserta didik, bahasanya yang dipilih sesuai dengan perkembangan kognitif anak-anak usia 6-7 tahun, bahasa yang digunakan juga bersifat positif, mendidik, dan mengarah pada penguatan karakter sesuai dengan sila-sila Pancasila. terima kasih kepada Ajeng Finan. Selanjutnya saya akan disampaikan oleh Nauma Rayu. Pada Naura, persilakan. Baik, selanjutnya yaitu visual dan desain, kualitas ilustrasi. Poin pertama yaitu desain yang menarik dan ramah anak. Penggunaan warna cerah. Ilustrasi dalam buku ini menggambarkan warna-warna yang cerah dan menarik perhatian anak-anak. Yang sesuai dengan psikologi anak usia dini, warna yang hidup dan menyenangkan akan membantu menjaga fokus dan minat siswa selama proses pembelajaran. Untuk poin yang kedua yaitu karakter yang sederhana dan imut. Desain karakter yang digunakan dalam ilustrasi kemungkinan besar bersifat sederhana dan menggemaskan, cocok dengan daya tarik visual anak-anak. Karakter ini bisa berupa anak-anak, hewan, figur-figur yang mudah diketahui dan difahami oleh siswa kelas 1 SD. Untuk poin yang ketiga yaitu kesesuaian dengan nilai Pancasila. Visual nilai Pancasila. Ilustrasi dirancang untuk menyampaikan pesan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kerukunan, keadilan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Misalnya, ilustrasi tentang anak-anak yang saling membantu, bermain bersama, atau berbagi makanan bisa menggambarkan sila-sila Pancasila. Untuk poin yang keempat yaitu tata letak yang terorganisir, ruang yang cukup untuk teks dan gambar. Buku ini memiliki tata letak yang seimbang antara teks dan gambar, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani dengan banyaknya tulisan. Gambar akan diletakkan secara strategis di sekitar teks untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman materi yang disampaikan. Untuk poin yang kelima yaitu desain yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pendekatan kontekstual. Buku ini menggunakan ilustrasi yang menggambarkan konteks lokal dan budaya Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu tata letak. Untuk poin yang pertama yaitu cover halaman yang interaktif. Gambar-gambar menarik di bagian sampul memberikan gambaran tema utama materi. Ilustrasi berwarna cerah dengan tokoh-tokoh utama Panca, Sila, Sakti, Bina, dan Ika. Memotivasi siswa untuk belajar. Untuk poin yang kedua yaitu penggunaan tokoh fiktif sebagai panduan. Setiap bab dimulai dengan pengenalan tokoh yang berasal dari daerah dari berbagai. Selanjutnya yaitu tata letak. Untuk poin yang pertama yaitu cover halaman yang interaktif. Gambar-gambar menarik di bagian sampul memberikan gambaran tema utama materi. Ilustrasi berwarna cerah dengan tokoh-tokoh utama Panca, Sila, Sakti, Bina, dan Ika memotivasi siswa untuk belajar. Untuk poin yang kedua yaitu penggunaan tokoh fiktif sebagai panduan. Setiap bab dimulai dengan pengenalan tokoh yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini memperkaya konten pembelajaran dan memberikan konteks budaya. Untuk yang ketiga yaitu pengorganisasian bab dan subbab. Bab dan subbab disusun rapi dengan pembagian topik yang jelas, seperti aturan rumah, gotong royong, dan pengenalan simbol negara. Setiap topik disertai tujuan pembelajaran dan aktivitas terbaik. Untuk poin yang keempat yaitu ada aktivitas dan ilustrasi yang mendukung.
Aktivitas belajar seperti mari mengamati, mari bernyanyi, dan mari membaca disertai ilustrasi visual yang membantu siswa memahami konsep secara intuitif. Kata letak ini mendorong siswa untuk terlibat aktif. Untuk yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Setiap bab diakhiri dengan evaluasi dalam bentuk soal interaktif, dilengkapi pengayaan dan refleksi untuk mengukur pemahaman siswa. Untuk yang keenam yaitu penggunaan ruang halaman yang efisien. Teks dan gambar diatur seimbang, memastikan materi terlihat rapi dan tidak membebani siswa dengan informasi yang terlalu padat. Yang akan disampaikan oleh podcast tadi pada Bila Hufida. Lalu ada kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Pertama, mudah dipahami. Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, materi komprehensif. Ada penyajian aspek Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penggambaran ilustrasi yang sangat jelas sesuai dengan kekurangan. Tebal dan padat. Buku ini cukup tebal, menjadi tantangan bagi pembaca awal. Terima kasih kalau dapat pihak kedua. Taufik dari pada Blog Taufik dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi yang telah kami diskusikan tentang interaktivitas dan keterlibatan siswa. Buku ini bisa lebih interaktif dengan menambahkan pertanyaan atau kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Misalnya, setelah mempelajari suatu konsep, berikan tugas untuk mendiskusikan atau menuliskan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penggunaan media pendukung. Mengingat pentingnya penggunaan media yang menarik di era digital ini, meski harus dilengkapi dengan video digital, media digital, aplikasi, atau sumber-sumber lain yang dapat membantu visualisasi konsep abstrak dalam Pancasila. Setelah pemaparan tadi yang disampaikan oleh kelompok kami sebagai hasil analisis dari buku pendidikan Pancasila, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari analisis dari buku pendidikan Pancasila yaitu dalam buku pendidikan Pancasila kurikulum Merdeka kelas 1 SD mengajarkan pentingnya persahabatan, tolong-menolong, dan saling menghargai antar teman yang mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Menekankan pentingnya disiplin dan ketaatan pada aturan yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang merupakan bagian dari rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Mendorong siswa untuk mencintai tanah air, mengetahui keragaman budaya, serta menghargai sejarah dan simbol-simbol negara sebagai bagian dari identitas nasional. Mengajarkan siswa untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar, memahami pentingnya kebersihan, dan ikut berperan dalam menjaga kelestarian alam. Sudah terasa kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Fatahillah selaku dosen mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan dan rekan-rekan semua yang menyimak presentasi dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Lia Anissa Olivia, sebagai moderator, pamit undur diri. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.